Oke, halo, kita lanjutan dari video hari sebelumnya, yaitu tentang buku dari Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Saya beli satu lagi buku ini dari orang yang pernah kerja bareng dia, Dr. Yasar Jarar. Jadi kayak lesson in leadership tapi dari orang yang pernah kerja bareng dia. Kalau kemarin kan adalah autobiografinya dia tentang dia hidupnya sendiri, tapi yang ini adalah dari orang yang kerja bareng dia. Ada beberapa pelajaran yang menurut saya cukup bagus di sini. Yang pertama adalah strive for number one. Jadi Muhammad bin Rashid Al Maktoum dia selalu kayak fokus kalau ngerjain apapun yang harus terbaik di dunia, terbesar di dunia, dan kayak nomor 1 di dunia. Dia nggak mau punya goal yang namanya nomor 5 atau nomor 10 atau nomor 20 di dunia. Seperti pada suatu hari waktu itu ada namanya Muhammad Al-Labar. Dia adalah si chairman dari Emaar Properties. Kalau kita ke Dubai itu banyak banget gedung-gedungnya Emaar Properties. Dia mengajukan sebuah gedung yang awalnya adalah Burj Khalifa. Jadi story awalnya. Jadi dia datang dengan rencana pengen bikin gedung setinggi 90 lantai. Ketika dia datang ke Syekh Muhammad kayak nunjukin itu, terus Syekh Muhammad bilang ketika dibilang bahwa ini gedung yang sangat tinggi gitu, dia bilang sangat tinggi gitu, tapi apakah ini sudah yang tertinggi? Belum gitu. Kemudian kayak ada nggak gedung yang lebih tinggi dari 100 lantai? Terus ada, terus kayak beberapa minggu kemudian Al-Labar datang, kemudian nunjukin beberapa gambar dari Taipei 101, Petronas Tower, Tirtowers di Chicago gitu dan seterusnya, dan kemudian nunjukin itu semua ke Syekh Muhammad. Kemudian kayak menarik gitu, ini lebih tinggi lebih tinggi seberapa sih gitu. Jawabannya 20% dibanding semua yang lebih tinggi di dunia gitu. Terus kayak kita bisa bikin lebih gede lagi dan seterusnya. Singkat cerita, final versionnya dari yang awalnya 90 lantai jadi 163 lantai atau 73 lantai lebih tinggi dibanding rencana awal, dan Burj Khalifa dibuka di tahun 2010. Nah, itu contoh yang menurut saya cukup bagus ketika kita punya goal yang sangat tinggi gitu. Itu membuat kita jadi kayak paham bahwa kita mau jadi yang terbaik gitu, bukan yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Orang sekarang nggak ada yang tahu gedung tertinggi nomor 2 di dunia apa gitu, nomor 3 apa, nomor 1 Burj Khalifa semua orang tahu. Dan sejarahnya ternyata memang karena diketok palu, kita mau jadi yang tertinggi, kita mau jadi airport terbesar, kita mau jadi airlines terbaik, kita mau jadi apapun itu. Sekarang mau jadi happiest country in the world gitu, mau ngerebut tahtanya Finlandia yang sudah bertahun-tahun gitu. Dan berikutnya adalah Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum ini fokusnya adalah result, not report. Jadi dia nggak peduli sama semua report, laporan. Dia mau lihat result beneran. Udah berapa nih hasilnya, berapa nih penghasilan orang, mana bentuknya, mana gedungnya, mana bisnisnya, berapa customernya, berapa pengunjungnya gitu. Kayak itu adalah result. Jadi semua orang result oriented. Dia kayak tipe orang yang benar-benar fokus banget ke result. Terus kemudian untuk bisa result itu muncul, dia ketika bikin project apapun, dia selalu fokus banget yang namanya personal accountability. Yaitu kayak kalau nggak ada orang yang bertanggung jawab, pasti itu jadi kayak cuma contoh misalnya kebersihan ruangan ini tanggung jawab kita bersama, itu nggak akan ada yang bersihin. Tapi kalau misalnya Andi, kamu tanggung jawab ruangan ini, Budi kamu ruangan itu, artinya kita tahu bahwa kalau ini kotor Andi, kalau ruangan itu kotor Budi, kalau ruangan ini bersih Andi, ruangan itu bersih Budi gitu. Itu lebih jelas. Jadi semua project, semua hal, semua itu kayak dia selalu taruh yang namanya personal accountability. Ada orang yang bertanggung jawab secara personal untuk project apapun, sehingga enak banget kalau ngelihat project ini si A, project itu si B untuk accountability. Ketika keberhasilan baru keberhasilan bersama, tapi ketika something wrong selalu ada satu orang yang paling bertanggung jawab, karena dia kayak gadein nyawanya atau kayak nyerahin nama baiknya, nama besarnya untuk membuat sebuah project itu berhasil. Berikutnya dia fokus banget yang namanya innovate or perish, change or be changed. Dia selalu melihat bahwa perubahan itu selalu terjadi, perubahan itu selalu ada. Game kita adalah terus berubah, terus menghadapi perubahan dengan hati yang lapang. Makanya dia juga kayak keep the door and your mind open. Itu filosofinya Syekh Muhammad ini, yaitu di kantornya itu pintu kebuka, dalam tanda kutip semua orang boleh ngasih saran, boleh ngasih masukan, boleh ngasih ide, boleh ngasih kritik. Dan itu benar-benar semua surat yang masuk benar-benar dibaca satu-satu, disesuaikan, yang ini masuk ke divisi ini, yang ini masuk divisi itu, semua didengarin. Dan banyak ide-ide bagus, seperti ketika dia bantu orang-orang sekolah-sekolah bikin yayasan segala macam, itu ternyata dari ide surat ibu-ibu gitu dan seterusnya. Banyak yang dia dapat dari masukan semua orang karena pintunya dibuka, pikirannya dibuka, sehingga perubahan atau perbaikan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan di tempat ini. Terakhir adalah talent obsession.
Dia bener-bener terobsesi untuk create talent lagi, create leader lagi, create talent lagi, create leader lagi. Goal kita bukan cuma kehidupan kita, tapi kayak gimana 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi masih jalan, masih jadi yang terbaik, masih bisa terus tumbuh. Jadi kayak dia fokus banget bangun sekolah-sekolah, dia ajarin sendiri orang-orang calon leadernya, anak-anaknya dia didik dengan cukup kejam, cukup keras dari mereka kecil, sehingga kayak gini loh cara memimpin dan seterusnya. Sehingga dia selalu fokus banget untuk regenerasi. Terakhir adalah go to Mars. Jadi memang nggak cuma ngomongin di dunia lagi, mereka udah mulai ngaplik Mars. Mereka punya goal untuk ngirim roketnya ke Mars, bikin kolonialisasi di sana, bikin penduduknya tinggal di Mars. Itu sudah jadi goal dari negara ini. Jadi menarik orang-orang yang punya visi dan dia melihat visinya terjadi. Dia sudah bekerja lebih dari 50 tahun di Dubai dari sejak dia remaja sampai saat ini. Banyak hal yang sudah dilakukan dan banyak perubahan yang terjadi. Jadi ketika kita ngelihatnya kayak mungkin sebulan, 2 bulan atau 6 setahun, 2 tahun mungkin kelihatannya nggak kerasa, tapi kalau kita ngelihatnya 10 tahun, 20, 30, 40, 50 itu akan terasa banget pergerakan perubahannya. Begitu juga mungkin pelajaran buat saya pribadi, kalau melakukan sesuatu ya coba lihatnya 10 tahun lagi gimana, 20 tahun lagi gimana, bukan sesuatu yang kayak minggu depan gimana atau 2 minggu lagi gimana. Thriving. Thank you.